Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas D akan mempresentasikan mengenai getaran harmonik teredam. Anggota dari kelompok 4 yaitu Naila Nabia Sulfa dengan NIM K2320056, Novita Cecilia Ayu Laksita dengan NIM K2320058, Rahma Dewi Arifah dengan NIM K2320061, Rida Dwi Kurniawati dengan NIM K2320063. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari getaran harmonik teredam. Menurut Gian Colli, osilasi harmonik teredam merupakan gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat atau redaman yang menyebabkan amplitudo osilasi berkurang secara perlahan terhadap waktu sampai akhirnya berhenti. Di sini disajikan gambar dari getaran harmonik teredam. Selanjutnya yaitu solusi persamaan getaran harmonik teredam. Besarnya gaya redaman atau gesekan sebanding dengan kecepatan. Namun arahnya berlawanan. Gaya redaman dituliskan FD sama dengan min D X dt sama dengan min B turunan pertama X. Gaya redaman menyebabkan energi mekanik sistem berkurang dalam interval waktu tertentu. Sigma F total sama dengan F plus FD. Sigma F total sama dengan min KX plus min B turunan pertama X sama dengan min KX min B turunan pertama X. Kemudian diterapkan pada persamaan hukum Newton 2, maka sigma F total sama dengan min KX min B turunan pertama X. M turunan kedua X sama dengan min KX min B turunan pertama X. M D kuadrat X dt kuadrat sama dengan min KX min B turunan pertama X. Di mana B ini merupakan konstan redaman dan turunan pertama X sama dengan B merupakan kecepatan gerakan osilasinya. Baiklah, selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan M, maka akan diperoleh persamaan diferensial gerak osilasi harmonik dengan redaman yang memiliki persamaan D kuadrat X per dt kuadrat plus B per M X dot plus K per M X sama dengan 0. Dan akan kita dapatkan 2 gamma sama dengan B per M, sehingga koefisien redamannya memiliki persamaan gamma sama dengan B per 2M, dan memiliki frekuensi osilasi yang memiliki persamaan omega 0 kuadrat sama dengan K per M. Dari frekuensi osilasi ini kita sederhanakan menjadi frekuensi natural, sehingga memiliki persamaan omega 0 sama dengan akar K per M. Seterusnya, langsung kita masuk ke persamaan diferensial getaran yang memiliki redaman dan memiliki persamaan X double dot plus gamma X dot plus omega 0 kuadrat X sama dengan 0. Dan di sini kita misalkan bahwa X sama dengan M epsilon pangkat PT, X dot sama dengan MP epsilon pangkat PT, dan X double dot kita misalkan sebagai M P kuadrat epsilon pangkat PT. Yang mana dari persamaan ini kita jumlahkan sehingga membentuk suatu persamaan seperti ini yang memiliki hasil sama dengan 0. Kemudian M epsilon pangkat PT P kuadrat plus omega gamma P plus omega 0 kuadrat sama dengan 0. Sama seperti yang di sini. Dan akar untuk M epsilon pangkat PT bukan sama dengan 0. Tetapi P memiliki persamaan berupa minus setengah gamma plus minus setengah akar gamma kuadrat minus 4 omega 0 kuadrat. Dari sekian rumus yang telah dijabarkan, maka diperoleh solusi bahwa X sama dengan epsilon pangkat minus gamma T A1 dalam kurung epsilon pangkat I omega T plus A2 E pangkat minus I omega T plus A2 dalam kurung cos omega T plus I sin
omega T. Dan XT sama dengan epsilon pangkat I gamma T dalam kurung A cos omega T plus B sin omega T. Setelah kita mengetahui berbagai persamaan yang ada, selanjutnya kita menuju ke jenis getaran harmonik teredam. Yang mana jenis getaran harmonik teredam ada 3 jenis. Yang pertama, ada osilasi kurang teredam. Kita di sini mendapatkan kunci osilasi kurang, sehingga gamma kuadrat kurang dari 4 omega 0 kuadrat. Yang mana dapat kita ketahui persamaan dari P sama dengan minus setengah gamma plus minus setengah akar gamma kuadrat minus 4 omega 0 kuadrat. Nah, ini seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa P memiliki persamaan berikut. Selanjutnya dapat kita ketahui bahwa P dari persamaan di atas ini adalah P sama dengan minus setengah gamma plus minus I omega aksen. Yang mana omega aksen memiliki persamaan omega aksen sama dengan akar dari omega 0 kuadrat minus 1/4 gamma kuadrat. Dan I memiliki persamaan akar dari minus 1. Sehingga X sama dengan epsilon pangkat I omega Y pangkat gamma T per 2 dalam kurung epsilon pangkat I omega aksen T plus epsilon pangkat minus I omega aksen T. Nah, bila konstanta M dituliskan sebagai M sama dengan B epsilon pangkat I theta 0, maka dapat kita ketahui bahwa persamaan akhir dari X adalah sebagai yang tertera dan seperti ini pula. Sehingga kita dapat menuliskan 2 jenis, di mana kita bisa menuliskan lebih singkat di sini sebagai X sama dengan A epsilon pangkat I gamma T per 2 cos omega aksen T plus theta 0 dengan amplitudo yang memiliki persamaan A epsilon pangkat I gamma T per 2. Nah, itulah persamaan dari osilasi kurang teredam. Untuk jenis yang kedua, ada osilasi sangat teredam yang memiliki persamaan gamma kuadrat lebih dari 4 omega 0 kuadrat, yang mana P memiliki persamaan seperti yang dijelaskan sebelumnya, yakni P sama dengan minus setengah gamma plus minus setengah akar gamma kuadrat minus 4 omega 0 kuadrat, yang akan menghasilkan nilai P1 dan P2. Dan didapatkan solusi berupa X sama dengan A epsilon pangkat minus P1T plus B epsilon pangkat minus P2T. Sehingga pada solusi selanjutnya tidak akan ada penggambaran dari suatu fungsi harmonik. Dan dari itu kita dapatkan bahwa osilasi sangat teredam, nama lainnya adalah osilasi gerakan aperiodik. Kemudian kita menuju ke jenis yang ketiga, ada redaman kritis, yang mana memiliki persamaan gamma kuadrat sama dengan 4 omega 0 kuadrat, yang mana pada kondisi redaman kritis ini memiliki kondisi dengan derajat redaman yang menyebabkan osilasi tepat tidak terjadi. Sehingga dari gamma kuadrat sama dengan 4 omega 0 kuadrat, di sini mengandung P yang memiliki persamaan P sama dengan minus setengah gamma. Sehingga solusi akhir dari persamaan getaran redaman kritis yaitu X sama dengan A epsilon pangkat minus gamma T per 2 plus setengah gamma AT epsilon pangkat minus gamma T per 2. Pengaplikasian getaran harmonik teredam. Di sini kami menggunakan 2 jurnal untuk menunjukkan pengaplikasiannya, yaitu jurnal pertama berjudul Gerak Harmonik Teredam untuk menentukan koefisien viskositas fluida berbantuan software tracker video. Jurnal ini merupakan karya dari Fakriyatul Mukarramah, Azizah Mutiarani, Supriyadi, dan Sul Hadri.
Berikut merupakan ringkasan singkat mengenai jurnalnya, yaitu viskositas adalah hambatan dari fluida untuk mengalir. Pengukuran koefisien viskositas dapat dilakukan dengan metode gerak harmonik teredam. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen yang bertujuan untuk menentukan nilai viskositas fluida melalui percobaan gerak harmonik teredam berbantuan software tracker video. Software ini memiliki fungsi untuk menganalisis video melalui penentuan posisi terhadap waktu dan menyajikannya dalam bentuk grafik dan menggunakan fitur Fit Builder untuk menentukan koefisien redaman, sehingga dapat memperjelas keakuratan dalam penelitian koefisien viskositas dengan gerakan teredam. Pada percobaan ini dilakukan dengan menyimpangkan pendulum sejauh 2 cm dan rekam gerakan osilasinya menggunakan kamera sampai bola berhenti berosilasi. Hasil rekaman video akan dimasukkan ke dalam software tracker video untuk dianalisis. Ya, berikut ini merupakan contoh hasil fitting pada tracker video. Yang terdapat dua gambar yang merupakan tabel dari faktor redaman gamma hasil fitting data. Kemudian ada grafiknya. Yang telah dimasukkan akan didapatkan konstanta B, yakni faktor redaman gamma. Sehingga untuk mendapatkan koefisien viskositas eta samaan. Eta didapatkan bersamaan, yaitu eta sama dengan 2M gamma per 3 pi D. Dengan mensubstitusikan nilai B dari fitting data, maka diperoleh koefisien viskositas eta. Kemudian penelitian ini dilakukan untuk mengukur koefisien viskositas 3 fluida, yaitu air, alkohol, dan minyak, dengan 3 volume yang berbeda. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh volume terhadap pengukuran koefisien viskositas fluida. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari jurnal yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Apabila semakin banyak volume fluida, maka semakin kecil faktor redamannya. Di sini sudah kita lihat ada tabel 2 untuk hasil pengukuran koefisien viskositas air, tabel 3 sebagai hasil pengukuran koefisien viskositas alkohol, dan tabel 4 sebagai hasil dari pengukuran koefisien viskositas minyak. Di mana semakin besar volume fluida, maka pengukuran koefisien viskositas semakin teliti. Hal tersebut terjadi karena pada volume yang lebih besar, faktor redamannya semakin kecil, sehingga koefisien viskositasnya juga semakin kecil. Maka semakin besar volume fluidanya, maka pengukuran koefisien viskositasnya semakin teliti. Kemudian untuk jurnal yang kedua ada osilasi teredam pada bekas dengan medium fluida. Karya dari Muhammad Ruli Aulia, Nurul Jannah, Siti Zakia Anasir Darajat, dan Tirto Atmojo, serta Windy Karina. Ringkasan untuk jurnal yang kedua ini tujuannya untuk menyelidiki fenomena osilasi teredam yang disebabkan oleh fluida pada beban yang digantungkan pada bekas. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dan analisis grafik. Dengan beban yang digerakkan, mereka memberikan simpangan sebesar 0,009 meter pada setiap fluida, baik itu air, udara, dan minyak. Di mana gerakan beban yang berosilasi dalam masing-masing fluida direkam menggunakan aplikasi perekam video atau menggunakan software video analisis tracker. Untuk pengolahan datanya, penulis jurnal melakukannya di aplikasi Microsoft Excel. Kemudian didapatkan grafik yang menunjukkan gerakan osilasi. Yang pertama ini grafik yang menunjukkan gerakan osilasi pada medium air, yaitu osilasi teredam kritis. Dengan salah satu cirinya amplitudenya semakin kecil seiring bertambahnya waktu. Kemudian yang kedua ini grafik osilasi pada medium minyak yang teredam penuh. Kemudian yang ketiga ini grafik yang menunjukkan gerakan osilasi medium udara, yaitu osilasi teredam ringan. Gejala adanya redaman dalam gerak harmonik sering kita temui pada shock absorber sepeda motor dan shock absorber mobil. Kemudian ada contoh-contoh getaran teredam pada kehidupan sehari-hari. Yang selain kita temui pada koefisien viskositas dan shock absorber pada motor atau mobil, getaran teredam juga sering kita temui pada pintu ruangan yang ber-AC, pada pengereman pada kendaraan saat melewati polisi tidur, dan pengereman pada becak saat melewati polisi tidur.
Jadi teman-teman, di sini untuk soal yang pertama dari kelompok kami, yaitu diberikan apabila ada suatu bola besi yang memiliki berat W sama dengan 89 Newton, merenggangkan begas sejauh 10 cm, lalu bagaimana pergerakannya jika bola besi tersebut kita tarik hingga bertambah 15 cm, sehingga mempunyai redaman sebesar 200 kg. Kita ketahui bahwa W sama dengan 89 Newton, S-nya sama dengan 10 cm yang kita jadikan meter, maka mendapatkan 0,1 meter dengan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Di sini C sebagai redaman sebesar 200 kg dan Y0-nya sebesar 0,15 meter. Yang ditanyakan YT. Lalu kita jawab. Pertama-tama kita mencari masanya terlebih dahulu. Dengan rumus massa sama dengan W per G, sehingga dihasilkan 9,082 kg. Kemudian kita cari konstantanya, W per S, 89 per 0,1 sehingga dapatkan 890 Newton per meter. Kemudian kita cari frekuensi omega 0-nya dengan menggunakan persamaan akar K per M. Akar 890 per 9,082 dihasilkan sebesar 9,899 radian per sekon. Lalu kita cari frekuensinya menggunakan omega 0 per 2 pi sehingga dihasilkan 1,576 Hz. Apabila kita jadikan getaran per menit maka dihasilkan 94,5. Kemudian kita kembalikan pada persamaan umum getaran teredam, yaitu M turunan kedua dari Y plus R turunan kedua dari Y plus K Y sama dengan 0. Kita masukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui sehingga dihasilkan 9,082 turunan kedua Y plus 200 turunan pertama Y plus 890 Y sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke persamaan lambda sama dengan minus C per 2M plus minus 1 per 2M akar C kuadrat min 4MK. Kita masukkan semua nilai angkanya sehingga dihasilkan minus 200 per 2 dikali 9,082 plus minus 1 per 2 dikali 9,082 akar 200 kuadrat min 4 kali 9,082 dikali 890. Sehingga dihasilkan minus 11,01 plus minus 4,822. Dihasilkan untuk lambda yang pertama, minus 11,01 plus 4,822 sama dengan min 6,190. Untuk lambda 2-nya, kita minus 11,01 minus 4,822 sehingga dihasilkan minus 15,83. Sehingga untuk YT sama dengan A1 epsilon min 6,190T plus A2 epsilon minus 15,83T karena Y0-nya itu 0,15 meter, maka A1 plus A2 itu sama dengan 0,15 meter. Kita turunkan Y aksen 0, A1 plus A2 sama dengan 0,15 meter. Y aksen 0-nya min 6,190 A1 min 15,83 A2 sehingga dihasilkan ini ya teman-teman, minus 6,190 A1 minus 15,83 A2 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan sehingga dihasilkan untuk A1 itu minus 2,56 A2. Lalu kita substitusikan pada persamaan yang pertama, A1 plus A2 sama dengan 0,15, dihasilkan untuk A2 yaitu 0,15 per min 1,56, sehingga A2 dihasilkan min 0,0961. Lalu nilai A2 ini kita masukkan pada hasil yang A1 tadi. Karena A1 tadi min 2,56 A2, nilai A2 ini kita masukkan sehingga didapatkan A1 sama dengan 0,246. Sehingga penyelesaiannya yaitu YT sama dengan 0,246 epsilon min 6,190T min 0,0961E min 15,83T. Di sini ada soal yaitu suatu osilasi teredam memiliki M sama dengan 1,2 kg, kemudian K sama dengan 8 M per M, dan B sama dengan 240 G per S. Balok ditarik ke bawah sepanjang 12 cm dan dilepaskan. Hitung waktu yang diperlukan amplitudo untuk menghasilkan osilasi yang jatuh ke sepertiga dari nilai awalnya. Penyelesaiannya yaitu pertama-tama ditulis diketahui, kemudian ditanya T yang diperlukan saat 1/3 dari nilai awal. Kemudian dijawab, pertama-tama diketahui yaitu fungsi posisi osilasi teredam, yaitu XT sama dengan XM epsilon pangkat min DT per 2M cos omega T plus P. Kemudian juga diketahui fungsi posisi osilasi harmonik, yaitu XT sama dengan XM cos omega T plus P. Langsung saja, T yang diperlukan saat 1/3 dari nilai awalnya, yaitu dengan persamaan 1/3 fungsi posisi osilasi harmonik sama dengan fungsi osilasi teredam. Didapatkan 1/3 XM cos omega T plus V sama dengan XM
epsilon pangkat min BT per 2M cos omega T plus V. Kemudian di sini cos-nya itu sama sehingga dicoret, kemudian XM-nya juga sama sehingga dicoret pada kedua ruasnya sehingga didapatkan 1/3 sama dengan epsilon pangkat min BT per 2M. Nah, untuk menghilangkan epsilonnya, maka dilakukan dengan persamaan ln, sehingga didapatkan ln 1/3 sama dengan ln epsilon pangkat min BT per 2. Ln 3 min 3 pangkat min 1 sama dengan min BT per 2M. Min ln 3 sama dengan min BT per 2M. Kemudian didapatkan T sama dengan ln 3 dalam kurung 2M per P. T sama dengan ln 3, kemudian dimasukkan M sama B-nya, yaitu 2 kali 1,2 per 0,240, sehingga didapatkan T sama dengan 10,99 sekon. Jadi, waktu yang diperlukan amplitudo untuk menghasilkan osilasi yang jatuh ke 1/3 dari nilai awalnya adalah T sama dengan 10,99 sekon. Selanjutnya, yakni menuju ke pertanyaan ketiga, di mana diketahui SD of F atau System Degree of Freedom dengan massa 2 kg yang memiliki konstanta begas 200 Newton per meter dan massa sistem ditarik ke bawah, kemudian dilepaskan. Setelah mengalami 4 kali siklus gerakan, maka amplitudonya berkurang menjadi 80%. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan berapa redaman kritisnya. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut, di mana kita mengetahui persamaan dari redaman kritis adalah C sama dengan 2 akar K kali M. Sehingga langsung kita masukkan saja teman-teman, 2 akar 200 dikali 2, yang mana kita ketahui konstanta adalah 200 Newton per meter, dan masanya adalah 2 kg. Sehingga hasil akhir menunjukkan redaman kritis 40 Newton second per meter. Apabila sistem bergetar memiliki koefisien redaman sebesar 4 kali 10 kuadrat N per M dan konstanta redaman sebesar 150 Ns per M, serta memiliki konstanta begas dengan nilai 10 N per M, berapakah nilai massa dan frekuensi osilasinya? Untuk penyelesaiannya, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang kita ketahui dari soal tersebut, yaitu gamma sama dengan 4 kali 10 kuadrat N per M, B sama dengan 150 Ns per M, dan K sama dengan 10 N per M. Kemudian ditanyakan yaitu massa dan frekuensi osilasinya. Untuk jawab, yang pertama kita mencari nilai massa menggunakan persamaan 2 gamma sama dengan B per M. Maka M sama dengan B per 2 gamma, lalu kita substitusikan nilainya. M sama dengan 150 per 2 kali 4 kali 10 kuadrat sama dengan 150 per 800, dan nilai akhirnya diperoleh 0,1875 kg. Kemudian kita mencari frekuensi osilasi menggunakan persamaan omega kuadrat sama dengan K per M sama dengan 10 per 0,1875, maka diperoleh 53,3 Hz. Jadi nilai massa sebesar 0,1875 kg dan nilai frekuensi osilasi sebesar 53,3 Hz. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.